Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada mata kuliah robot manipulator. Yang pertama, kita akan membahas scene description dari simulasi yang telah kita kerjakan atau yang telah saya kerjakan. Pada scene yang telah saya buat, terdapat elemen. Elemen itu adalah meliputi rantai kinematik sederhana, sehingga rantai ditentukan oleh tip yang menuju pada target. Proses rantai kinematik meliputi yang pertama pada base, yang sudah beri saya tanda nomor satu, kemudian lanjut pada link, ketiga pada join, yang keempat tip, yang kelima adalah target. Bagaimana cara kerjanya? Sebuah tip yang berada atau sudah diposisikan pada end effector atau pada gripper bergerak mengikuti posisi dan orientasi pada target yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah demonstrasi dari simulasi yang telah saya kerjakan. Di sini dapat kita lihat yang pertama, robot end effector atau gripper dari robot. Di sini saya menggunakan 4 pad, 4 jalur, 4 jalur pergerakan robot. Nah, pada proses yang pertama ini adalah pad, pad nomor satu, di mana pada program yang telah kita buat, pad nomor satu ini akan menuju target yang telah kita tentukan. Target posisi targetnya itu di mana? Posisi targetnya itu berada pada conveyor pertama yang terdapat proximity sensor, sehingga posisi target tepat berada pada posisi cuboid. Oke, kita coba play. Yang pertama, nah ini merupakan proses pad pertama di mana robot menuju cuboid dan menggrip atau mengambil cuboid. Di sini karena ada perintah gripper close dengan angka satu ini berarti dia aktif true, dia makanya gripper ini menggenggam cuboid. Kemudian akan lanjut ke part 2. Part 2 ini adalah proses pemindahan box atau cuboid pada conveyor selanjutnya. Nah, di sini kita menentukan posisi target yang berada pada conveyor 2. Bukan hanya posisi, saya di sini mengubah posisi orientasi sehingga posisi join pada end effector atau pada gripper dia bisa berubah berubah posisinya, tidak mengikuti orientasi sebelumnya, sehingga gripper dapat berputar dan memposisikan box dengan baik. Nah, di sini pada programnya kita hanya mengikuti pad yang kedua dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Kemudian lanjut. Nah, di sini saya men-setting pad 3. Pad 3 ini adalah kita tidak melakukan pergerakan, jadi posisi tip dan targetnya berada pada di posisi yang sama dengan pad 2, agar kita dapat memberikan perintah untuk melepaskan gripper. Di sini kita melakukan perintah untuk melepaskan gripper dengan kondisi false atau 0, tidak ada angka 1, sehingga box tetap dilepaskan. Kemudian setelah pad 3, kemudian lanjut ke pad 4. Pad 4 ini adalah merupakan proses end effector bergerak menuju posisi inisial. Seperti itu. Nah, ketika sudah mencapai posisi inisial, robot akan lanjut kembali mengambil cuboid yang kedua yang sudah
tertahan oleh proximity sensor dengan posisi yang sama dengan pad 1. Robot akan terus berulang seperti itu. Di sini untuk cuboid parameternya agar N-effector dapat mengangkat cuboid. Di sini parameternya adalah box 3003 dan 0. Sehingga cuboid ini dia akan ringan ketika dibawa. Cuma kekurangannya dari simulasi ini, saya tidak melooping untuk penambahan kuboidnya, dan juga untuk proses pengambilannya belum dilakukan secara otomatis, sehingga perlu diketik secara manual di sini mengikuti script. Di sini orientasinya mulai diubah. Pada pad point ini, pada pad yang telah kita buat, masing-masing pad ini memiliki waypoint, di mana kita dapat mengubah posisi dan orientasinya, sehingga robot akan mengikuti atau N-effector akan mengikuti posisi dari poin yang telah kita tentukan, posisi dan orientasinya juga. Makanya hasilnya posisi N-effectornya dapat berputar, dia mengikuti atau menyesuaikan dengan arah yang akan dia tempatkan. Oke, kali ini saya akan membahas implementasi dari simulasi. Kita membuat sebuah proyek robot manipulator. Oke, yang pertama kita akan membahas motor servo control sistemnya dulu. Sebuah motor servo dikendalikan dengan mengirimkan serangkaian pulsa melalui jalur sinyal, dan frekuensi sinyal kontrol harus 50 Hz atau pulsa harus terjadi setiap 20 milisecond. Lebar pulsa ini menentukan posisi sudut servo, seperti pada gambar yang sudah saya simpan di sebelah kiri. Apabila sebuah pulsanya adalah 1 milisecond, maka sudut motor servo berada di 0 derajat. Dan apabila pada kecepatan 1,5 milisecond, posisi motor akan berada pada 90 derajat, dan apabila pada kecepatan 2 milisecond, posisi putaran motor akan berada pada 180 derajat. Berikut adalah spesifikasi dari servo yang kita gunakan. Kita menggunakan SG90 microservo dan MG996R servo. Pada SG90 microservo, kita menggunakan 3 buah dengan spesifikasi memiliki torsi 1,2 kg cm. Dan untuk menggunakan microservo ini, kita perlu memberi tegangan input dari mulai 3,5 sampai 6 volt. Dan untuk speed, apabila motor berjalan dengan kecepatan 0,12 second, motor akan bergerak sebanyak 60 derajat. Dan untuk MG996R servo, di sini memiliki torsi 11 kg cm. Motor ini diperlukan input sebanyak 4,8 sampai 7,2 volt. Dan motor ini apabila digerakkan maksimal speednya 0,20 second, maka motor akan berputar sebanyak 60 derajat. Nah, berikut adalah komponen yang kita gunakan. Untuk servo MG996R terletak pada 3 posisi di bawah. Dan untuk microservo diletakkan pada 3 posisi di depan, yaitu N-vector, pada lengan,
Kemudian robot ini dikontrol melalui Arduino dan disambungkan kepada modul Bluetooth, di mana kita dapat mengoperasikan robot ini melalui smartphone. Jadi sementara robot ini hanya dapat dioperasikan melalui remote begitu, tidak dapat dilakukan secara auto, di mana robot dapat menentukan uh, posisi efektor seperti itu. Adalah video demonstrasi. Di sini robot sedang dioperasikan. Robot posisi efektor sudah berada pada posisi. Di sini akan mencoba menggenggam suatu kertas. Setelah kita genggam kertas, kita angkat, kemudian kita ubah posisi. Ubah posisi efektor untuk ditempatkan pada posisi yang lain. Mungkin demikian presentasi hasil dari pengerjaan yang telah dilakukan. Terima kasih.